Perkenalkan, nama saya Hendrik Morsea Tubun dengan NIM 2024-51093. Di sini saya akan membuat tugas pemrograman lanjut, di mana tugas tersebut membuat sinkronus dan asinkronus. Tapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu sinkronus dan asinkronus. Jadi sinkronus itu seperti kita menjalankan perintah secara berurutan atau satu persatu. Dari baris pertama, misalnya baris pertama selesai terlebih dahulu, baru habis itu baris kedua, ketiga, atau baris selanjutnya. Nah, kalau asinkronus itu kita menjalankannya secara bersamaan begitu. Kayak semuanya kita jalankan perintahnya secara bersama tanpa perlu menunggu perintah yang sebelumnya selesai. Kalau kelebihan dan kekurangan sinkronus dan asinkronus, kelebihan pertama itu sinkronus. Kelebihannya itu dia mudah dipahami dan alur logikanya lebih sederhana. Namun kekurangannya itu tidak efisien untuk proses input atau output. Dapat membuat aplikasi macet saat ada proses yang lama. Kalau asinkronus, kelebihannya itu lebih cepat untuk proses input dan output. Tapi aplikasi tetap responsif saat menunggu hasil dari operasi berat. Kalau kekurangannya itu lebih kompleks dalam penulisan kode, kemudian sulit untuk menangani error dan debugging. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, sinkronus seperti kita memasak mie. Kita harus mendidihkan airnya terlebih dahulu, baru habis itu masukkan mie, lalu tunggu hingga matang, baru kita makan. Kalau asinkronus itu misalnya kayak kita sambil menunggu airnya mendidih, kita juga bisa menyiapkan telur, sayur, dan prosesnya itu kayak berjalan bersamaan begitu, jadi lebih cepat. Oke, terima kasih guys. Kita akan mulai untuk codingannya sinkronus. Tambahkan di sini. Taruh for time. For time ini untuk kita menyediakan waktu untuk bekerja, untuk dia bekerja nanti. Ya, dev tugas 1 ini untuk kita mendefinisikan fungsi dari tugas 1. Untuk print tugas 1 dimulai ini, kita memberitahu bahwa tugas 1 mau dimulai. Kemudian time sleep 2 itu kita memberitahu bahwa dia akan berhenti sejenak selama 2 detik. Baru itu dia dilanjutkan dengan print tugas 1 selesai.
Ya, sama saja dengan yang pertama tadi, tapi di sini kita menggunakan jeda waktunya cuma 1 detik. Ya. Ini tuh kita mendefinisikan fungsi utama program yang kita lakukan, yaitu dengan memanggil pertama tugas satu, selesai seluruhnya baru kita lanjut ke tugas yang kedua. Jadi dia bertahap, sinkronus. Dia tuh bertahap. Jadi dia selesaikan dulu yang satu, baru dia masuk ke yang dua. Now, if name main itu bagian memastikan kode di dalamnya hanya dijalankan jika file ini dieksekusi langsung, bukan diimport dari file lain. Untuk start time itu menyimpan waktu saat program mulai dijalankan dalam beberapa detik. Kemudian untuk main ini dijalankan fungsi utama yang berisi tugas 1 dan tugas 2 tadi. Untuk end time, untuk programnya. Berarti berhasil ya. Jadi tadi dia selesaikan dulu tugas yang pertama, walaupun di sini kita jeda 2 detik. Di sini kita ada jeda 2 detik, tapi dia tetap harus menyelesaikan tugas pertama terlebih dahulu, baru dia mulai ke tugas kedua. Jadi sinkronus itu dia kerjanya bertahap. Selesai tugas satu terlebih dahulu, walaupun waktunya agak kita berhentikan 2 detik sebelum ini kan, tapi dia tetap harus memulai dari tugas yang pertama, baru dia lanjut ke tugas yang kedua. Kita akan membuat asinkron. Coba misalnya
seperti yang pertama import library-nya terlebih dahulu. Asik. Oh, kemudian ini untuk mendefinisikan fungsi dari asinkronus. Ini untuk mengirim request ke URL yang nanti kita tuju. Ini untuk menunggu respon dari URL. Dari URL yang ini untuk memberitahu bahwa data dari URL itu berhasil diambil nanti. Ini untuk daftar URL yang nanti akan diambil. http JSON folder JSON folder com. Terus kita akan menggunakan tiga URL yang sama saja. Kita ganti URL kedua. Kemudian saya asisten
paralel. Sama yang bikin for so, uh, expect data session URL for URLs itu membuat daftar tugas asinkron untuk setiap URL. Untuk result way essential getter itu untuk menjalankan semua tugas bersamaan paralel dan menunggu semua selesai. Ini untuk menjalankan fungsi, menjalankan perintah fungsi dan coba kita run. Berhasil ya. Data telah berhasil diambil.